Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Saya Arwahyuni, NIM C241900006 dari Manajemen Sumber Daya Perairan angkatan 56. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan kembali bagaimana cara melakukan perhitungan laboratorium komputer untuk materi reproduksi. Nah, kali ini saya sudah menyiapkan soalnya, dan yang akan kita cari yang pertama yaitu proporsi kelamin, kemudian TKG, IKG, fekunditas, dan juga diameter telur. Nah, oke, dengan membaca bismillah, kita mulai dari yang pertama yaitu proporsi kelamin. Untuk proporsi kelamin sendiri, data yang harus kita siapkan yaitu ada data panjang ikan, kemudian bobot ikan, kemudian jenis kelamin, dan tingkat kematangan gonad. Nah, sebelumnya kita sortir dulu data tersebut berdasarkan jenis kelamin. Jadi nanti yang jantan seluruhnya berada di atas, yang betina di bawah. Nah, setelah itu kita sortir kembali. Yang jantan itu diurutkan lagi berdasarkan TKG atau tingkat kematangan gonad. Begitu juga yang betina. Nah, kemudian kita cari totalnya. Jadi ada berapa total dari ikan tersebut. Rumusnya yaitu sama dengan count dalam kurung kita blok data keseluruhan. Terus kita tutup kurung dan enter. Nah, jadi total keseluruhan ada 120 data. Kemudian total data jantan sama dengan count. Kita blok yang jantan saja. Sampai sini, tutup kurung, enter. Kemudian total yang betina sama dengan count. Kita blok data yang betina. Kurung, enter. Jadi totalnya ada 120 ikan dengan ikan jantan sebanyak 74 dan betina 46. Kemudian cari P atau frekuensi peluang daripada ikan jantan itu. Rumusnya sama dengan total jantan dibagi total keseluruhan. Nah, ini satuannya dalam persen. Jadi dikali 100%. Ada kesalahan. Ini dikali ya. Seperti ini. Kemudian yang betina juga. Dan kita juga cari P jantan dan P betina kembali. Ini peluang munculnya. Lalu kita cari SD atau standar deviasi, rumusnya S sama dengan SQRT, tutup kurung, peluang daripada jantan dikali peluang dari betina, kemudian tutup kurung, kemudian dibagi dengan total keseluruhan. Nah, diperoleh seperti ini. Kemudian kita mencari proporsi kelaminnya. Kira-kira akan muncul berapa persen sih kemungkinannya gitu dari SK-nya itu 95%. Rumusnya yaitu P jantan sama dengan P jantan dikurangi dalam kurung 1,96, memang sudah nilai pasti 1,96, kemudian dikali standar deviasi, tutup kurung, enter.
sedangkan ini sama dengan P jantan ditambah dalam kurung 1,96 deviasi. Nah, jadi proporsi ikan kelamin jantan yaitu akan muncul sebesar 0,6087 sampai 0,6246. Kemudian kita lakukan juga pada betina. Proporsi ikan kelamin jantan itu sebesar betina itu sebesar 0,3754 sampai 0,3913 betina ya. Dan kita akan lakukan uji Chi-square ini untuk memastikan kembali. Nah, caranya yaitu kita blok dulu, kemudian kita sama dengan frekuensi, kemudian kita blok seluruh TKG-nya. Titik 2 kita blok yang mana ke bawah F28 hingga 31. Dan kita Ctrl Shift Enter. Jadi OIG-nya seperti ini, kemudian jantan dulu teman-teman. Jadi sama dengan frekuensi, kita blok semua data TKG jantan. Titik 2 kita blok lagi 28 hingga F31. Kita kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, kurang lebih seperti ini. Lakukan juga untuk yang betina. Nah, kemudian EI ini diperoleh dari sama dengan sum. Ini diperoleh dari dalam kurung OIJ ditambah OIB tetap kurung dibagi dengan 2. Ini langsung aja ditarik ke bawah. Nah, kemudian ada yang namanya exitum. Exitum ini rumusnya sama dengan
kurung OIJ dikurangi EI tutup kurung dikali 2 tutup kurung dibagi EI. Nah, seperti ini. Enter. Nah, ini kita bisa tarik ke bawah. Ini kita tarik ke samping. Kemudian kita perbarui lagi rumusnya. Nah, ini kan ke X hitung ya. Ini kita pindah ke EI. EI itu di kolom I. Ini. Nah, ini juga I. Nah, seperti ini. Enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Memang jumlahnya nanti akan sama. Lalu ini kita sama. Total. Nah, kemudian X hitung ini sama dengan sum dari X hitung Y dan X hitung betina. X tabelnya ini sama dengan C, nah ini C NF. Karena kita menggunakan SK 95%, jadi 0,05 titik koma yaitu N dikurangi 1. Jadi 3B-nya 4 dikurangi 1, 3 dalam kurung. Nah, seperti ini. Oleh karena itu, nilai dari X hitung akan lebih besar daripada X tabel, sehingga kesimpulannya yaitu tolak H0. H0 yang mana berdasarkan SK 90% dapat dipercaya bahwa proporsi kelamin ikan tidak 1:1. Tuh, karena terjadi perbedaan yang cukup jauh hingga 2 kali lipatnya antara kelamin ikan jantan dengan betina. Kemudian cukup untuk proporsi kelamin. Kemudian ada TKG. Nah, TKG ini kita juga perlu cari N. Langkahnya masih sama. Count. Kita blok semua data ke bawah. Sama dengan count. Blok ke bawah. Kurung enter. Nah, ini 120. Kemudian nilai maksimalnya sama dengan max. Kita blok juga semua data. Nilai maksimal, kemudian nilai minimal sama dengan min. Blok lagi keseluruhan data. Nah, jadi diperoleh nilai maksimalnya 700, nilai minimalnya 180. Nah, W atau daerahnya itu sama dengan 700 dikurangi 180. Berapa tuh? Wah, 520 banyak ya. Nah, jumlah kelas ini sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log dari N. Kurung enter. Nah, jadi jumlah kelasnya ada 7,9 atau kita bulatkan menjadi 8. Lebar kelas ini sama dengan W dibagi dengan jumlah kelas. Ada 65 lebar kelasnya, dan jarak kelasnya ini sama dengan lebar kelas ditambah NST. NST-nya itu 1.
Jadi jarak kelasnya nanti ada 66. Nah, SKB yang pertama ini sama dengan jumlah minimum. SKB yang kedua ini sama dengan SKB yang pertama ditambah dengan jarak kelas. Kemudian ini bisa kita tarik ke bawah sebanyak 8. Oh, ada yang salah. Ini harusnya kita beli string. Bisa. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada 8 kelas, kemudian SKA ini sama dengan SKB ditambah lebar kelas. Kemudian di enter. Nah, kalau ini sama dengan SKA ditambah jarak kelas. Jarak kelasnya jangan lupa kita string biar kita bisa langsung tarik ke bawah. Ini kemudian SK itu sama dengan dan strip ini. Dan kita tarik ke bawah juga. Nah, TKG jantan ini kita lakukan perhitungannya seperti ini. Ini merupakan proporsi atau jumlah ya. Jadi TKG jantannya itu tersebar di TKG 1 itu kira-kira di panjang ikan yang berapa saja gitu. Nah, rumusnya ini sama dengan frekuensi. Kita blok yang TKG 1 saja. Kemudian titik koma SKA. Ctrl Shift Enter. Nah, lakukan juga untuk seluruhnya. Ada kesalahan. Kita belum blok ke bawah, teman-teman. Blok data ikannya tadi TKG 4.
kemudian ini rumusnya sum. Nah gini, kemudian kita tarik ke bawah. Nah untuk FI relatif ini sama dengan TKG di nomor 1 dibagi dengan F, kemudian dikali dengan 100. Coba tarik ke kanan. Nah ini otomatis akan beda, jadi ini saya ubah di N nya diganti dengan M. Nah ini juga ya, P nya diganti dengan M. Nah ini baru kita bisa tarik ke bawah, insya Allah jumlahnya sama. Nah untuk tanda-tanda error ini karena 0 dibagi dengan 0 tuh, jadi kita ganti dengan 0 saja langsung. Nah seperti ini, kemudian ini udah selesai, kita tinggal membuat grafiknya. Itu insert, kita pilih yang ini, yang 2D kolom, kita pilih yang kedua. Nah nanti akan seperti ini, kemudian kita select data, input datanya, nah nama seriesnya ini TKG1. TKG1. Nah, series value-nya kita ambil ini, FI relatif di TKG1. Kita pilih oke, kemudian kita add lagi, ini kita beri nama TKG2, series value-nya kita masukkan FI relatifnya, kemudian kita pilih lagi series value, kita masukkan yang FI3, sudah. Dan kita pilih oke. Untuk horizontalnya kita gunakan SK. Oke. Nah, kurang lebih grafiknya akan seperti ini. Ini tinggal kita rapihkan. Kita beri legenda biar tahu ya, ada TKG berapa saja seperti itu. Nah, ini kita kasih access title, di sini adalah selang kelas, dan di sini adalah FI relatif. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk yang jantan, nanti yang betina lakukan hal yang sama juga. Kemudian kita akan mencari IKG. Untuk IKG sendiri, nah untuk IKG sendiri ini, cara nyarinya yaitu berat gonad dibagi dengan berat keseluruhan dikali 100. Nah, kurang lebih seperti ini langsung aja ditarik ke bawah.
kemudian kita cari IKG rataannya. Ini maksudnya TKG, tentu. IKG benar. IKG rataan ini sama dengan average dalam kurung, ambil yang ini. Nah, itu kurung. Nah, ini jangan lupa kita beli string. Biar kenapa? Biar nanti kita juga bisa lakukan STDF-nya secara langsung. Seperti ini. Ini juga sama dengan average dalam kurung yang TKG 2 dimasukkan. Jangan lupa juga diberi string. Nah, ini sudah diperoleh. IKG rataannya, kemudian kita copy ke sebelah. Nah, ini average-nya kita ganti dengan STDF. Ini juga. Dia akan seperti ini, data yang diperoleh, kemudian kita akan membuat grafiknya. Caranya kita pilih insert, kemudian pilih yang 2D line. Kemudian kita pilih line with marker. Nah, itu kita insert datanya. Untuk masukkan series value-nya, yaitu IKG rataan. Dan kita pilih OK. Nah, sedangkan untuk yang ini, kita pilih yang TKG. Nah, OK. Kemudian, ini kita atur di mana garisnya kita hilangkan. No line. Begitu semuanya. No line. Kemudian kita aksesnya ini akses chart title-nya kita hapus, kemudian kita beri bukan line, error bar, kemudian kita pilih more option. Nah, di sini kita atur, kita pilih both atau keduanya. Nah, di sini kita custom specify value, di mana positifnya kita masukkan STDF, negatifnya juga sama, kita masukkan STDF. Kita pilih OK.
Nah, jadi kurang lebih grafiknya kan seperti ini untuk IKG. Kemudian betina juga lakukan hal yang sama. Kemudian kita pindah ke fekunditas. Fekunditas ini otomatis dilakukan pada ikan betina saja, karena kita akan menghitung telur dan diameter telur dan lain sebagainya. Nah, untuk fekunditas sendiri, ini ada yang namanya X-bar. X-bar ini Oke, kita lanjutkan. Untuk X-bar ini sama dengan average dalam kurung bobot gonad. Nah, ini juga kita tarik ke bawah. Nah, untuk X-bar ini sama dengan average atau rata-rata dari jumlah telur. Nah, untuk F sendiri rumusnya sama dengan dalam kurung bobot gonad dikali 10 dikali X bar tutup kurung dibagi dengan Q bar, kemudian di enter. Oke. Nah, ini kita bisa tarik ke bawah. Nah, dari sini kita bisa membuat dua grafik, yaitu grafik hubungan dari fekunditas dengan banyak ikan dan juga fekunditas dengan bobot daripada ikan. Nah, caranya itu kita pilih insert, kemudian kita pilih ini. Nah, di sini kita pilih scale scatter yang biasa. Ini kita select datanya. Nah, select datanya di sini untuk X value-nya masukkan banyak ikan. Nah, untuk Y value-nya ini masukkan fekunditas. Ini kita pilih OK. Oke, nah kurang lebih akan seperti ini. Di sini kita kasih thread line. Thread line-nya akan tapi kita atur lagi pakai option. Nah, di sini kita pilih yang power. Dan kita juga beri display equation dan display dari R square. Nah, ini kita pindahkan atas. Nah, yang ini lurus kita hapus. Nah, jadi yang benar ini, nah ini. Ini untuk hubungan dari panjang. Kita beri axis title. Jadi di sini adalah panjang. Dan di sini adalah fekunditas. Ini hubungan fekunditas dengan panjang. Ini kita juga beri N. N totalnya itu ada 8. Nah, seperti ini. Sebenarnya kita juga buat lagi untuk hubungan dengan berat. Ini tinggal kita copy paste aja. Habis itu kita atur dengan
select datanya kita atur, kita edit, di mana X series-nya ini diganti dengan W. Kemudian kita pilih OK, otomatis akan berubah, teman-teman. Nah, di thread lainnya juga kita atur ulang lagi. Karena iklan yang power, tambahkan ini sama dengan ini hapus, ini dipindahkan. Nah, ini kita ganti dengan bold. Lebih seperti ini hubungan dari bobot dan juga fekulitas. Cukup untuk fekulitas, kita lanjut pada diameter telur. Nah, untuk diameter telur ini kita konversikan dulu dengan cara dibagi 100, yaitu sama dengan ini dengan 100 seperti ini. Jadi kita tarik ke bawah. Seperti ini hasil konversinya. Kemudian kita cari N-nya, itu sama dengan ini, kita blok semuanya sama dengan count to sama dengan kita blok semuanya. Terdapat 594 telur. Nah, kemudian maksimalnya sama dengan max sama dengan min. Jadi maksimalnya itu 0,65, minimalnya 2. Jadi range atau daerahnya itu ini dikurangi dengan minimum 0,45. Jumlah kelasnya 91 ditambah 3,32 dikali log dari N. Ada 10,2, jadi ada 11 kelas. Lebar kelasnya itu sama dengan 0,45 dibagi 11, 0,04 atau 0,04. Jarak kelasnya ini sama dengan 0,04 ditambah NST. NST-nya itu 0,01. Jadi jarak kelasnya ini 0,05. Nah, SKB yang pertama itu sama dengan nilai minimum. Kemudian SKB kedua sama dengan SKB yang pertama ditambah dengan jarak kelas. Dan jarak kelasnya ini kita string. Kemudian kita enter. Oke. Stringnya salah, guys. Salah ngapus dong. Pemelaan seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah sebanyak 11.
Nah, seperti ini. SKA yang pertama itu sama dengan SKB ditambah lebar kelas. Itu enter. Nah, yang kedua itu sama dengan SKA yang pertama ditambah jarak kelas. Nah, jarak kelasnya ini kita juga string. Oke, salah string lagi. Ini kita tarik ke bawah. SK ini sama dengan SKB dan strip SKA. Enter. Nah, untuk F-nya ini kita blok dulu. Sama dengan frekuensi dari keseluruhan. Ctrl Shift Enter. Oh, sudah ini. Kemudian titik koma, masukkan SKA. Kemudian Ctrl Shift Enter. Oh, yang salah lagi. Oh, datanya salah lagi. Oke. We gonna try. Ctrl Shift. Kemudian titik koma maksudnya. Masukkan SKA. Tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, seperti ini untuk frekuensinya. Setelah itu kita buatkan kolomnya. Cara seperti ini, kita insert data. Ini series value-nya kita masukkan frekuensi. Oke, dengan horizontalnya kita masukkan SK. Oke, setelah itu kita hapus chart title-nya, kita beri tagline, kita pilih itu period. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Jadi terlihat di sini tuh dia memijahnya satu kali. Jadi total spawn seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.